Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 bisa hadir dalam presentasi tugas kelompok penjelasan singkat dari pembahasan ke-14 yaitu topik perdagangan internasional, tugas mata kuliah ekonomi bisnis, dosen pengampu Ibu Epi Sopiati SAG MM, International Women University. Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa ABI 11 dan ABI 10 yang saya banggakan. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, mohon izin untuk memperkenalkan tim kelompok 6 dari ABI 11 yang beranggotakan saya sendiri, Lili Suryani, dengan nomor NIM 209-22440. Yang kedua, Ibu Mira Setiawati dengan nomor NIM 209-22441. Yang ketiga yaitu Ibu Irma Rahmaniar dengan nomor NIM 209-22438. Yang keempat yaitu Ibu Cucu Sumiati dengan nomor NIM 209-22443. Perkenankanlah kami untuk membahas pokok pembahasan yang terdiri dari 3 pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama yaitu konsep perdagangan internasional dan manfaatnya yang akan dibahas oleh Ibu Irma Rahmaniar. Pembahasan kedua yaitu keuntungan dari spesialisasi proteksi yang akan dibahas oleh saya sendiri dan Ibu Cucu Sumiati. Yang ketiga yaitu organisasi-organisasi perdagangan internasional yang akan dibahas oleh Ibu Mira Setiawati. Untuk mempersingkat waktu, Ibu Irma Rahmaniar dipersilahkan untuk membahas konsep perdagangan internasional dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Topik yang sangat relevan di era globalisasi, di dunia yang semakin terhubung ini, perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam membentuk ekonomi global dan hubungan antar negara. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara di dunia. Konsep ini mencakup semua transaksi komersial yang melibatkan pihak negara yang berbeda, baik itu individu, perusahaan, maupun pemerintah. Beberapa konsep utama dalam perdagangan internasional, teori keunggulan kooperatif atau cooperative advantage. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, kemampuan untuk memproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Adam Smith mengusulkan bahwa negara harus mengekspor barang yang mereka dapat produksi dengan biaya absolut lebih rendah daripada negara lain dan mengimpor barang yang bisa diproduksi dengan biaya lebih tinggi. Skala ekonomi atau economy of scale. Produksi dalam skala besar memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya per unit karena efisiensi yang meningkat dan penghematan biaya tetap. Perdagangan bebas atau free trade, kebijakan yang menghilangkan hambatan seperti tarif, kuota, dan pembatasan lainnya. Beberapa manfaat utama perdagangan internasional. 1. Peningkatan pendapatan nasional. Sebagai contoh, sebuah negara yang memproduksi banyak kopi dapat mengekspor kopinya ke berbagai negara lain, sehingga meningkatkan pendapatan negara tersebut. 2. Diversifikasi produk. Sebagai contoh, negara yang tidak memiliki iklim yang cocok untuk menanam buah-buahan tropis dapat mengimpor buah-buahan tersebut dari negara lain. 3. Inovasi dan teknologi. Sebagai contoh, perusahaan teknologi dari negara maju dapat berbagi pengetahuan dan teknologi dengan negara berkembang, sehingga membantu mereka untuk meningkatkan industrinya. 4. Peningkatan kualitas hidup. Sebagai contoh, konsumen dapat menikmati berbagai produk elektronik terbaru yang diimpor dari negara-negara produsen teknologi tinggi. Kita dapat melihat pada grafik tersebut bahwa semua manfaat perdagangan internasional memiliki tingkat kepentingan yang hampir sama dengan sedikit variasi dalam persentasenya. Peningkatan pendapatan nasional menjadi faktor yang paling dominan dengan persentase 30%, diikuti oleh diversifikasi produk dan peningkatan kualitas hidup yang masing-masing memiliki persentase 25%. Inovasi dan teknologi memiliki persentase 20%, menunjukkan bahwa setiap aspek memiliki kontribusi yang signifikan terhadap manfaat keseluruhan dari perdagangan internasional.
Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perdagangan internasional membawa banyak keuntungan yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Dengan meningkatkan pendapatan nasional, mendiversifikasi produk, mendorong inovasi dan teknologi, serta meningkatkan kualitas hidup, perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu keuntungan dari spesialisasi proteksi. Proteksi perdagangan internasional adalah kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk melindungi industri domestiknya dari persaingan asing. Berikut adalah beberapa keuntungan dari spesialisasi proteksi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu melindungi industri dalam negeri. Dengan menerapkan tarif atau kuota pada barang impor, pemerintah dapat melindungi industri domestik yang baru berkembang dari persaingan internasional yang lebih kuat. Keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan lapangan kerja. Proteksi perdagangan dapat membantu meningkatkan lapangan kerja di industri lokal karena perusahaan domestik akan mendapatkan lebih banyak permintaan dibanding produk impor yang dibatasi. Keuntungan yang ketiga yaitu keamanan ekonomi. Dengan memproduksi barang-barang penting di dalam negeri, negara dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain yang dapat menjadi penting dalam situasi krisis atau perang. Yang keempat yaitu pendapatan pemerintah. Tarif dan bea masuk memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang kelima yaitu mendorong investasi domestik. Dengan memberikan proteksi pada industri tertentu, pemerintah dapat mendorong investasi dalam negeri karena pelaku bisnis merasa lebih yakin akan stabilitas pasar domestik. Proteksi perdagangan internasional dapat memberikan banyak keuntungan bagi negara, terutama dalam melindungi mengembangkan industri lokal. Namun, kebijakan ini juga bisa menimbulkan kritik seperti harga yang lebih mahal atau lebih tinggi bagi konsumen dan potensi retalisasi dari negara lain. Nama Cucu Sumiati, NIM 2092241. Spesialisasi proteksi perdagangan internasional. Tarif bea masuk. Pajak yang dikenakan pada barang impor untuk meningkatkan harga barang asing sehingga produk domestik menjadi lebih kompetitif. Kuota impor. Pembatasan jumlah atau nilai barang tertentu yang dapat diimpor dalam jangka waktu tertentu untuk mengontrol volume barang asing yang masuk ke pasar domestik. Subsidi. Bantuan finansial yang diberikan kepada industri dalam negeri agar mereka dapat bersaing lebih baik dengan produk impor yang lebih murah. Peraturan teknik dan standar. Penerapan standar yang ketat pada produk impor untuk memastikan hanya produk berkualitas tinggi yang dapat masuk ke pasar domestik, yang dapat menghambat barang asing yang tidak memenuhi standar. Pembatasan dumping. Tindakan untuk mencegah praktek dumping di mana perusahaan asing menjual barang di pasar domestik dengan harga lebih rendah dari biaya produksi untuk mengeluarkan pesaing lokal dari pasar. Penerapan nilai tukar mata uang. Manipulasi nilai tukar mata uang untuk membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal, sehingga mendorong konsumsi produk dalam negeri. Proteksi perdagangan internasional dapat memberikan banyak keuntungan bagi negara, terutama dalam melindungi dan mengembangkan industri lokal. Namun, untuk kebijakan ini juga bisa menimbulkan kritik seperti harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan potensi retalisasi dari negara lain.
organisasi-organisasi perdagangan internasional, yang termasuk organisasi-organisasi perdagangan internasional antara lain: 1. WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu badan internasional yang bertujuan mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. 2. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, yaitu forum internasional yang bertujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan, dan pembangunan sosial di seluruh dunia. 3. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, yaitu forum kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang tujuannya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 4. AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau Organisasi Perdagangan Internasional untuk kawasan Asia Tenggara. Tujuannya yaitu untuk mendorong perdagangan bebas antara negara anggota di kawasan Asia Tenggara. 5. NAFTA, North American Free Trade Area, adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara di Amerika Utara. 6. G20, Group of 20, yaitu forum internasional untuk kerjasama tata kelola ekonomi global, membangun sistem keuangan global yang tangguh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. 7. EU, European Union, atau Uni Eropa, yaitu organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara-negara Eropa yang bekerja sama mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan keamanan bersama. Meskipun bukan hanya organisasi perdagangan, tapi Uni Eropa memiliki pasar tunggal yang memungkinkan perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya. Organisasi-organisasi ini memerankan peran penting dalam membentuk kebijakan perdagangan global, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi global melalui berbagai inisiatif dan program-programnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 ABI 11 dengan materi pembahasan yaitu perdagangan internasional, yaitu materi bagian ke-14. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.